Jangan meninggal dulu, Bang. Nah, Muhammad contoh manusia yang berdosa itu maksudnya bagaimana, Bang? Al-Quran menginformasikan bahwa Muhammad itu berdosa. Ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Coba dicek. Cuma pinasok. Silakan. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Surat Muhammad ayat ke-19. 19. Anjay. Itu suara apa, Bang? Suara TV, tolong dikecilkan, Bang, biar dia tidak ikutan diskusi di sini. Memerintahkan kaum muslimin untuk menyelidiki. Dibaca saja, Bang, terjemahannya. Memerintahkan kaum muslimin untuk menyadari keesaan Allah dan memohon ampun. Artinya, Bang, artinya, dibaca Iya, artinya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Terus? Dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki. Oke. Dan mohonkanlah ampun atas dosamu, wahai Muhammad, dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, betul? Betul. Oke. Siapa yang disuruh memohonkan ampun atas dosanya di situ? Muhammad, betul? Iya. Oke, berarti Muhammad berdosa nggak? Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Iya, ngerti saya, Bang. Makanya saya tanya, dia berdosa? Makasih Kak Ceki. Dia berdosa? Ya, namanya manusia itu pasti ada dosa. Berdosa. Nah, makanya saya bilang, Muhammad sebagai contoh manusia yang berdosa. Betul? Ya, terus? Nah, sedangkan Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Maka kita harus mirip sama Yesus atau mirip sama Muhammad? Seharusnya. Ya, Nabi Muhammad. Berarti kita mau berdosa. Bang, sebagai manusia yang haus akan kebenaran. Dosa itu kan disuruh minta maaf kepada Allah gitu kan. Iya, makanya di sini kita bukan membahas itu, Bang. Di sini kita membahas bagaimana kita harus hidup. Apakah kita harus hidup seperti Muhammad atau hidup seperti Tuhan Yesus? Kalau kita benar-benar orang yang haus akan kebenaran, orang yang benar-benar ingin mencari jalan yang lurus, maka kita harus mirip seperti Yesus. Jangan mirip seperti Muhammad. Kalau mirip seperti Muhammad, maka kita akan seperti dia. Jelas-jelas dia berdosa. Bahkan dia itu adalah orang yang lebih takut kepada manusia. Menurut Al-Quran, Muhammad lebih takut kepada manusia. Kok bisa macam itu? Nah, makanya saya bilang, Bang, menurut Al-Quran, yang tadi itu. Gimana? Ya. Yang tadi itu, yang katamu Muhammad itu takut sama manusia itu gimana? Di dalam Al-Quran digambarkan Muhammad itu lebih takut kepada manusia. Nah, terus? Kok Muhammad itu juga digambarkan sebagai orang yang dia itu dalam tanda kutip mata duitan. Bahkan kalau mau ketemu sama Muhammad wajib setor duit dulu. Kata siapa itu? Kata Al-Quran.
Makanya saya bilang, Bang, kenapa sih umat muslim tidak pernah tahu isi Al-Quran? Karena kalian itu tidak pernah membaca Al-Quran. Yang kalian baca itu huruf-huruf Arab. Lalu kalian mengatakan, amin. Makanya di masjid yang terdengar seperti itu. Ba, ta, za, za, ta. Salah. Bukan ta, tetapi sa, gitu. Sa. Itu yang saya dengar terus. Saya selalu mendengar pengajian kayak begitu. Belajar biar bisa baca Al-Quran. Iya, tetapi Bang, 40 tahun waktunya habis membaca huruf Arab. Nggak sempat baca terjemahannya. Buktinya sampai sekarang Anda belum tahu artinya kan? Anda tidak pernah tahu kalau mau berbicara kepada Muhammad itu harus setor duit dulu. Kata siapa itu nggak ada. Kata Al-Quran. Waduh, berat ini. Saya tunjukkan dalilnya. Ya, coba. Barang siapa mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi, saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian di dalam Quran, nih ya, di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Memang ayat ini itu dipelintir oleh orang-orang. Nih ya, Al-Mujadalah. Saya akan tunjukkan. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Makanya Muhammad ini mirip Ustadz Mansur. Yusuf Mansur. Jadi kalau ada Ustadz Yusuf Mansur, jamaah berikan sedekah kalian. Dia ngikutin Muhammad ini. Jangan salahkan Ustadz Yusuf Mansur. Orang dia mengikuti teladan dari Muhammad. Perhatikan. Surat Al-Mujadalah ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Duit dulu, men. Tapi diedit sama orang muslim kepada orang miskin. Padahal ayat ini nggak ada dalam kurungnya. Jadi kalau kalian mau ngomong sama Muhammad, dulu orang yang mau ngomong sama Muhammad, keluar dulu sedekah sebelum pembicaraan itu. Makanya saya bilang, ngomong sama Muhammad harus pakai duit, harus pakai sedekah. Inilah Muhammad biar Anda tahu. Tapi di sini diedit ditambahin kepada orang miskin. Sungguh pelintir yang nyata. Dipelintir nih Bang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad harus sodakoh dulu. Iya bersodakoh biar dapat pahala itu maksudnya. Masa mau ngomong sama Muhammad harus keluar duit Bang? Berat ini Yusuf Mansur. Sulit. Aduh. Bang, bahkan di dalam ayat-ayat lain, saya balik lagi kamera saya sebentar ya. Di dalam ayat-ayat lain, Muhammad itu digambarkan sebagai orang yang mata duitan. Kalau ada orang buta datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet alias masam. Tahu? Tahu ayat itu di dalam Quran surat Ad-Duha, surat Abasa. Di dalam surat Abasa, Abasa wa tawala, tahu? Atau cek di situ coba. Nanti kalau saya buka nanti disangkain saya bohong, saya fitnah. Coba silakan. Surat Abasa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, bukanya Quran yang fisik, jangan yang di HP. Kalau di HP, nanti Anda ketika buka itu Anda keluar dari aplikasi. 1 menit Anda keluar dari aplikasi, nanti mental dari TikTok. Abasa?
Surat Abasa ayat yang Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita didik orang muslim supaya mereka melek dengan Qur'annya, teman-teman. Semakin mereka melek dengan Qur'annya, semakin dekat waktunya mereka akan meninggalkannya. Silakan. Surat Abasa sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan dibaca ayat yang pertama dulu. Abasa wa tawalla. Artinya, Bang, artinya. Bang, nggak ada terjemahannya kan? Nggak ada artinya kan? Oh, yang fisik, Quran fisik punya. Ada artinya nggak? Ada sini. Oke, nggak ada. Coba abang bacanya ngadep sini, Bang. Biar kita bisa lihat. Nah, coba baca, ayo. Dia Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepada. Bang, yang keras, Bang, ngomongnya, Bang. Jangan lapar. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya, betul? Lalu? Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa. Menyucikan diri. Terus? Atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Oke, terus? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau, Muhammad, memberi perhatian kepadanya. Nah, itulah tabiat Muhammad. Itulah tabiat Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada seorang buta, karena dia tak punya uang, orang buta, Muhammad berwajah sepet alias masam. Bahkan dia palingkan mukanya, dia buang muka sama seorang buta itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang merasa cukup, maksudnya orang-orang berduit, banyak duitnya, Muhammad langsung memberi perhatian. Jadi Muhammad, makanya saya katakan dia itu contoh orang berdosa, Bang. Ibarat kata ulama, ibarat kata pendeta, atau seorang pemuka agama, Muhammad itu pemuka agama yang kalau dia sigap kalau ada